Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Kepala Sekolah SD 097 Balas SPD bersama dengan Komite Pembelajar saya, Bapak Mukhtar SPDI. Pagi ini kami akan melaksanakan implementasi pengimbasan kurikulum merdeka. Bahwa di sekolah kami adalah sekolah penggerak, maka kami wajib mengimplementasikannya, wajib mengimbaskan apa yang sudah kami dapat bersama Komite Pembelajar kepada teman-teman semuanya yang ada di sekolah. Mari kita ikuti kegiatan kami di SD 097 Balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang ingin awalnya pagi hari ini harusnya kita istirahat, tapi kita harus tetap melaksanakan kegiatan karena memang padatnya kegiatan kita di sekolah penggerak. Bukan hanya saya, kita tidak di Komite Pembelajar Bapak Ibu kelas 1, kelas 4 yang siap diambil kegiatan kurikulum merdeka, maka kita akan siap melaksanakan. Di pagi hari ini kami yang sudah melaksanakan kegiatan sebagai narasumber praktek baik nanti di sekolah penggerak, mungkin kami tidak hanya di sekolah kita, mungkin nanti ke depan Bapak akan keluar di sekolah yang lain untuk mengimbaskan apa sih praktek baik itu. Tapi sebelum kami keluar, tentunya yang lebih utama adalah di sekolah kami dulu untuk mengimplementasikan praktek baik atau apa sih praktek baik itu sendiri. Ada beberapa hal Bapak Ibu di sini terkait dengan kegiatan kita, bahwa kita memang sebagai guru dituntut untuk berbuat dan berbuat, belajar dan belajar, terutama nanti menghadapi kurikulum merdeka untuk kelas 1, kelas 4, tahun depan kelas 2 dan kelas 5. Tapi harus siap Bapak, semuanya harus siap. Nanti kita didampingi oleh Komite Pembelajar, ada Pak Mukhtar, ada Bu Isti, ada teman-teman yang sekarang kelas 1 nanti akan mengeluarkan kelas 2, kelas 4 mengeluarkan kelas 5. Jadi seperti itu terus akan terjadi. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum kita awali kegiatan kita, mari kita berdoa bersama-sama dulu secara beragama dan keyakinan kita masing-masing dalam perjalanan kegiatan kita. Allah berikan hidayah dan kemudahan pada kita semua. Berdoa kita mulai. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan mengawali kegiatan kita dari pengimbasan kami, pengimbasan di berbagai praktik baik kurikulum merdeka. Tentunya pasti yang harus kami imbaskan. Kemarin kami juga sudah mengirimkan Bapak Ibu keterangan terkait dengan kegiatan yang lain, tapi masih ada hubungannya dengan kurikulum merdeka. Dan itu mungkin 1 tahun depan sering Bapak Ibu akan diundang, bahkan sering karena PGB-nya adalah kabupaten hubungan. Sebab itu apapun hasilnya hanya kita tularkan kepada teman-teman kita. Nah, terkait dengan pengimbasan ini Bapak Ibu, kita akan yang perlu kita refleksi adalah apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama 6 bulan ini, itu yang perlu direfleksi baik. Kemudian pelajaran apa yang belum dilakukan terkait dengan pembelajaran saat ini dengan paradigma baru baik K13 maupun Boomer, kita harus merefleksi. Nah sekarang kita harus paham terkait dengan refleksi. Contohnya misalnya, oh saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, kemudian saya belum berpikir. Nah itu tentunya harus direfleksi kita. Nah sekarang di depan Bapak Ibu ada kertas sticky note. Ini monggo silakan dibagi per orang. Saya kepinginnya Bapak Ibu menuliskan masing-masing untuk merefleksi diri Bapak Ibu masing-masing. Apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan? Apa yang belum Bapak Ibu lakukan? Di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah ini apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas? Yang kedua adalah apa saja yang belum Ibu lakukan. Inilah namanya refleksi Bapak Ibu. Kita memang harus merefleksi selama kemarin kita sudah memberikan kuota. Sekarang kita refleksi apa sih yang kira-kira yang sudah dilakukan ya. Kemudian apa yang belum? Yang sudah apa yang belum apa? Nah itu perlu Bapak Ibu refleksi sendiri. Mungkin Bapak nggak bisa menuliskan, yang tahu pasti adalah Bapak Ibu semuanya. Ini penting Bapak Ibu, karena refleksi itu penting supaya Bapak Ibu nanti kelanjutannya seperti apa. Jadi kita perlu merefleksi. Kalau Bapak sebagai kepala sekolah, mungkin Komite Pembelajar bersama nanti refleksinya apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Jadi kalau Bapak ada pertanyaan, jadi terkait dengan refleksi silakan. Kalau ada yang kurang jelas maksudnya apa yang direfleksinya, apa yang dibuatnya, dan nanti buat namanya Bapak pilih kelompok yang satu di sebelah sana. Oke.
Ya, yang sudah dilakukan. Ya, Hujan ke sini? Kan baru di kelas 6. Ya. Hasil refleksi ya Bapak Ibu ini. Silakan sekarang dari kelompok mana yang siap dulu ini ke depan. Jadi kelompok 1 dulu kan mungkin yang dekat. Oke, silakan ya. Ini kelompok 1 untuk membacakan hasil refleksinya, silakan. Dikenalkan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang mewakili kelompok akan membacakan hasil evaluasi atau selama 1 semester kemarin. Dari kelompok 1 kami perkenalkan ada Ibunda Siti Jaimah, Mas Andri, sama Bapak Ahmad dan baik, ini ada 4 tapi tidak ada namanya. Saya bacakan nama saja. Hal yang sudah saya lakukan adalah telah melakukan proses KPM sesuai dengan PP dan ATP. Ini kayaknya kelas kurikulum. Hal yang belum saya lakukan adalah melakukan diferensiasi kepada siswa pembelajaran yang berbeda. Dan selanjutnya ada hal yang sudah dilakukan adalah menerapkan KPM yang menyenangkan dengan membaur bersama siswa. Yang belum dilakukan adalah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang terakhir yang sudah dilakukan adalah outing learning, outing kelas atau pembelajaran di luar. Demikian dari kelompok 1 yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi yang mewakili kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil refleksi kami. Pertama, hal-hal yang sudah saya lakukan: membuat perangkat pembelajaran, melakukan penilaian, melakukan pemetaan. Yang kedua, hal yang belum saya lakukan, belum membuat perangkat yang diajarkan yang akan datang. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang terdiri dari saya, Mega, Guru Ida, dan Pak Muhammad Rifai. Untuk hal apa yang sudah kami lakukan, yang pertama yaitu sudah melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka dan pembelajaran diferensiasi, walaupun mungkin belum maksimal. Yang kedua, sudah memodifikasi perangkat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, sudah membuat hasil asesmen atau rapor kurikulum merdeka. Yang kedua, hal apa yang belum kami lakukan, yaitu kemudian penilaian IKM formatif, ATP, dan perbak belum dilakukan. Pembelajaran diferensiasi yang belum maksimal dalam hal pemberian tes. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini tadi sudah ada gambaran ya, dari gambaran sekolah kita. Gambaran ada yang di sekolah kita itu sudah Bapak Ibu tulis sendiri. Yang sudah Bapak Ibu lakukan sudah Bapak tulis. Yang belum Ibu lakukan juga sudah Ibu tulis semua. Dari hasil ini ada yang Bapak Ibu tanggapi. Jadi kalau kita lihat dari kelompok 1, kelompok 2 tadi yang belum banyak yang belum dilaksanakan adalah pembelajaran diferensiasi. Kalau kelas 1 tadi sudah melaksanakan tapi belum maksimal. Artinya sudah mencoba lah, sedikit banyak sudah mencoba untuk ini. Nah sekarang Bapak Ibu kan ada yang belum melaksanakan yang atau yang belum baik. Karena Bapak minta satu kelompok ini harus tulis atau satu didiskusikan apa yang mau Bapak lakukan yang belum dilakukan itu ke depan. Harapannya keinginannya silakan ditempel di atas di kelompok Bapak Ibu lagi.
yang pertama akan melaksanakan pemberian atau asesmen formatif per PP dan verbal karena yang semester 1 belum dilaksanakan karena kami memang belum memahami sepenuhnya. Yang kedua, ya pemberian soal diferensiasi kepada siswa karena selama ini kadang kita masih sama soalnya atau LK-nya. Dan yang ketiga, kami akan memfokuskan membimbing anak-anak yang belum lancar membaca. Itu aja yang akan kami laksanakan di semester 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok 2. Yang akan kami lakukan yaitu melakukan pemetaan siswa pada awal masuk tahun ajaran baru dengan melakukan tes diagnosis untuk bisa membuat kelas berdiferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, kita siap. Oke, terima kasih dari kelompok 3 dan kelompok 2 Pak, yang nanti mungkin juga akan imbasnya ke kami juga, paling enggak nanti akan jadi diskusi yang bagus sekali tentang pembelajaran diferensi nanti. Konsepnya kayak apa, rancangannya nanti kayak apa, nanti kami ingin punya gambaran apakah nanti ketika belajar itu dibedakan atau nanti tetap sama, hanya asesmennya yang berbeda. Nanti kami pengen tahu, kami pengen tahu nanti ya sebagai bahan diskusi kita, karena memang masalahnya yang belum kita laksanakan sesuai dengan kurikulum merdeka, dan yang penting itu yang mencoba yang pembelajaran yang berbeda. Itu Bapak, terima kasih. Silakan Bu, mungkin ditanggapi. Untuk pembelajaran diferensiasi yang sudah kami lakukan di kelas 1, yang pertama pasti melakukan tes diagnostik. Nah, setelah tes diagnostik kami pisahkan karena kelas 1 ini berbedanya cukup banyak. Kami bagi antara A dan B ya Bu. Khusus yang A itu anak-anak kami fokusnya pada lancar membaca dulu. Karena kalau anak kelas 1 belum bisa, pemahamannya belum bisa. Nah, kami bedakan yang A sudah lancar membaca, yang B belum lancar membaca. Untuk pelajarannya matematika PKN sama ya Bu ya. Kita berikan materinya sama, tetapi untuk soalnya ini kami masih mau rencanakan nanti. Kalau yang belum lancar membaca lebih bergambar. Kalau yang sudah mungkin bisa dalam bentuk bacaan. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia materi yang kami berikan sama, tetapi ketika menulis itu beda. Kalau yang belum bisa membaca itu lebih ke suku kata ya Bu. Kami mulainya masih suku kata atau kata yang sederhana terdiri dari 2 suku kata. Kalau yang sudah lancar membaca itu sudah dalam bentuk kalimat yang panjang. Kemudian nanti setelah kami berikan materi, kami berikan soal yang sesuai dengan bacaan kita. Kalau kelas 1 seperti ini Pak Edi, karena kelas 1 kan beda ya sama kelas 3. Terima kasih. Untuk semester 2 kami sudah diskusi dan ingin memfokuskan pada pembelajaran diferensiasi. Yang pertama memetakan siswa, dan setelah itu setelah dipetakan nanti kami mencoba merancang baik sarananya maupun pembelajarannya. Artinya materinya, levelnya sudah kita coba merancang sesuai dengan level anak-anak yang berdiferensiasi. Nanti kita coba evaluasi, artinya kalau buku ini diferensiasinya seperti ini, nanti evaluasi, insya Allah minggu depan nanti kemungkinan ada peningkatan, tergantung nanti bagaimana kebutuhan dan kemampuan dari anak seperti itu. Terima kasih. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan, nanti Ibu bisa bergantian. Nanti ternyata anakku bagus ya, tesnya mulai pembelajarannya Bapak Ibu videokan, dan video Bapak Ibu itu nanti akan ditagih yang namanya di platform PMM. Dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi itu, Ibu memulainya dari mana? Ibu memulai dari mana kegiatan Bapak Ibu?
Kemudian apa saya harus sekolah lagi atau belajar lagi? Kemudian bagaimana menyampaikan pelajaran agar anak menarik? Kemudian bagaimana dan di mana saya bisa berbagi inspirasi dengan atau guru lain atau teman-teman. Nah sekarang yang disiapkan dari jawaban ini semua ada di Platform Merdeka Mengajar. Makanya kita setiap Sabtu itu diminta untuk aktif di komunitas kita. Inilah yang akan kita lakukan Bapak Ibu nanti. Ini kajian kita ini Bapak Ibu ada di sini di karya Bapak Ibu. Saya sudah upload Bapak Ibu. Ada dibuatkan di channel YouTube-nya, nanti baru dimasukkan di karya saya ini. Kemudian bahan ajarnya, modul proyeknya, buku asesmen lengkap sekarang Bapak Ibu di PNM. Jadi Bapak Ibu tinggal aktif di PNM-nya itu. Pembelajaran di kelas, kita buat video ya, kita buat video, kita buat pengantarnya, video ini buat video pembelajaran atau modul pembelajaran juga bisa di-upload. Di karya itu tidak hanya video. Bapak Ibu membuat modul, buat RPT yang bagus, upload. Jadi kita saling berbagi gitu nggak maksudnya. Satuan pendidikan, ilmu pendidikan, judul praktek baiknya apa? Kalau Bapak Ibu misalnya RPP Bapak Ibu. Kemudian penulisnya siapa? Istiqomah SPD, tanggal pembuatannya kapan? Dibuat. Kemudian situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktek ini penting. Ini maksudnya ini Bapak Ibu. Situasi kondisi ini adalah menceritakan kenapa sih kegiatan seperti kemarin outing learning Bapak itu kenapa kondisinya adalah bahwa lingkungan kita ini adalah lingkungan pertanian, lingkungan perkebunan. Kenapa tidak melaksanakan langsung? Padahal di kegiatan pembelajaran ada tumbuhan, ada hewan. Nah itu latar belakang, maksudnya menceritakan latar belakangnya itu yang perlu ditulis, disampaikan. Kemudian tantangannya apa? Ini juga menjadi tantangan Bapak Ibu. Aksinya nanti ditulis di sebelahnya. Aksinya itu kegiatannya seperti apa? Dan refleksinya, dampak refleksinya apa? Dua kegiatan itu nanti kalau Bapak Ibu kerjakan bisa diupload di karya saya di PNM. Video pembelajaran Bapak Ibu itu bisa dipraktek baik. RPP atau modul silakan. Karya saya kalau Bapak Ibu punya karya lain selain dari modul video pembelajaran, Bapak Ibu bisa mengunggah di karya lain-lain. Jadi tugas Bapak Ibu kita masukkan di sini Bapak Ibu. Ini ada link ikutan silakan. Kegiatan kita di pagi hari ini setelah Bapak Ibu nanti untuk rekannya yang sempat hari ini nanti dikerjakan rumah dan kirim ke rekannya sesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu saja. Ini itu Bapak Ibu kegiatan kita. Kurang lebihnya semua maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Istiqomah SPD selaku wali kelas 4 di